Tetapi nyatanya mereka berdoa, dan kalau Anda lihat, ya orang-orang Yahudi ini selalu berdoa, ya sebelum perang, ya selama perang 29 hari, korban mereka 22 yang meninggal, saudara, ya yang meninggal 22. Sementara dari pihak Hamas sudah ratusan, Lebanon, Hamas dan gabungan itu sudah ratusan, saudara, bahkan ribuan, bahkan semua total semua ya. Artinya ada Jehovah Sebaot yang melindungi mereka. Ya, mereka sangat minim sekali korban, amat sangat minim sekali, dan hati-hati sekali mereka, nggak arogan, nggak kebanyakan ngomong, nggak kebanyakan ngancam-ngancam, saudara. Beda dengan tadi ya, si Hamas tadi kan, wah kita begini, wah di boosting ya, propagandanya itu di boosting semua, kacau semua, kalah semua, saudara ya. Ya kan? Karena dia tidak realistis. Orang-orang ini berdoa, wah Allah akan beserta kita. Allah pasti akan Ustadz bilang ya di Indonesia, pasti Allah akan menghancurkan orang Yahudi. Nyatanya yang kalah Allahnya mereka, saudara. Anda harus yakin percaya. PGI pengecut, saudara ya, PGI pengecut. Nah, harus jilat-jilat pantat MUI, kita nggak perlu, saudara. Mentalmu masih mengasihani diri sendiri, kayaknya kamu jadi korban terus. Padahal, ya, berapa kali orang Yahudi jadi korban? Tadi ya, kanselir Jerman, ya bilang apa, saudara? Kita ini banyak bersalah sama orang Yahudi. Apakah Yahudi pernah memelas sama Jerman? Enggak, saudara. Tetapi kanselir Jerman kagum dengan orang Yahudi ini. Di genosida mereka tidak memelas. Nah, tadi Hamas, baru begitu saja mereka yang nantang perang, nah itu tadi ya, pecundang itu begitu ya. Dia nantang-nantang, begitu dibales, kaprit, ya kan? Langsung, wah aku dipukul, padahal dia yang nakal, dia yang kurang ajar, ya kan? Begitu dibales, balasnya keras lagi ya. Mereka tidak menyangka balasnya, itu mental pecundang. Kanada, negara maju, dia bilang enggak, mereka teroris. Inggris bilang enggak, itu teroris. Ya, Amerika bilang itu teroris, Hamas itu teroris. Ya kan? Rusia dan Cina memancing di air keruh, saudara ya. Lihat orang-orang goblok seneng. Tetapi kalau Amerika, Kanada, Inggris jelas, mereka teroris. Mereka negara yang maju. Eropa jelas, itu teroris, Hamas itu teroris. Jerman jelas, itu teroris. Kita tidak bisa membenarkan apapun alasannya, nggak bisa dibenarkan. Ya, terima kasih Pak Yuda, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ripka, Bu Neliana, Bu Marta. Saudara, menarik sekali hari ini tentang Elia dan orang Israel, saudara ya. Ntar kita bikin ini ya, bikin buka baru. Ya, Elia dan orang Israel. Elia dan Israel. Tadi disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 18, ya, Anda harusnya bayar 1 sampai 46 ya bacanya ya. Bagaimana Elia berdoa untuk hujan supaya turun. Tapi diawali dengan Elia dalam tanda kutip ya mempermainkan Raja Ahab itu ya. Lalu kalau Anda baca di pasal sebelumnya ada kepala pasukan yang lain itu disambar berdek gitu ya, disambar berdek. Oh, hei hamba Tuhan, kalau kamu memang hamba Tuhan, turun ke sini. Wow, sambil ya udah biasa, kalau memang aku nih hamba Tuhan, biarlah api dari langit menyambarmu, mati semua ya, beberapa orang mati itu. Kemudian datanglah Obaja. Obaja itu datang dengan kerendahan hati. Aduh hamba Tuhan, aduh aku jangan sambar berdek hamba Tuhan. Aku ini memelihara 5 nabi-nabi ya yang masih percaya kepada Yehova yang bersembunyi ya. Aku taruh 50. Nah, lihat ya kata kuncinya ya. 50 dalam 50. Ya.
Terus tadi di dalam Roma 11 ya, Elia dan nabi yang tersisa dari Israel. Lalu Anda baca Yakobus 5, Elia yang berdoa, ya. Nah, jadi Anda lihat, ini adalah perjanjian lama ya, yang sama kita dengan orang Yahudi sama perjanjian lamanya. Nah, Roma dan Yakobus ya, ini adalah gemarannya saudara, ya, atau midrasnya, gemara dan midras dari ini ya, dari satu raja-raja 18 tadi tentang Elia. Elia ini nabi yang tersisa dari Israel, dan nabi yang tersisa Israel, Roma 11, ya, bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam Yakobus 15, dikatakan bagaimana Elia yang berdoa supaya hujan turun, saudara. Ya, awan setapak saja di Gunung Karmel, ya. Saudara, waktu ada yang unik, ya, satu, tentang angka 50-50 ini ya. Mengapa angka 50-50 ini? Karena di dalam Knesset ya, atau dalam perhimpunan ada 10. Nah, seringkali plus 2 tadi ya. Kalau dalam sinagognya plus 2. Jadi 10 plus 2 tambah rabainya ya, saudara ya. Nah, 10 plus 2. Anda kalau lihat Sodom dan Gomora, Abraham bilang ya, Abraham berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih memelihara? Kenapa 50, saudara? Kan ada 5 kota. Di Sodom dan Gomora itu ada 5 kota dengan 5 raja. Nah, si Abraham berharap bahwa 5 kota ini masing-masing ada 10 orang, saudara. Ya, ada satu sinagog di situ. Dan sinagog, artinya ada satu perhimpunan ya. Nah, jadi apa? Dia berharap Lot ini bukan cuma Lot sendiri, tetapi Lot dengan sanak familinya, ya, dengan anak buahnya. Kayak Abraham kan anak buahnya disunat semua. Dia ada 5 kota, setiap kota ada sinagognya, saudara. Itu adalah sebuah puisi, adalah sebuah formulasi puisi, saudara ya. Sebenarnya ingat, Alkitab kita ditulis dalam bentuk sastra ya, saudara ya. Sejarah dalam bentuk sastra. Jadi selalu ada pola, ada pola. Saudara ingat lagi, 5 darah yang baik, 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh, 5, saudara ya. Kenapa 5? Ya tadi, angka 5 tadi. Ya, 5 dan 5, angka 10. Ada 10 itu adalah sebuah perhimpunan. Ya, di dalam komunitas, ada 5 yang, ada 5. Dan ada 5 yang benar, ada 5 yang nggak benar. Ya, di dalam komunitas gereja juga begitu, ada 5 dan 5, saudara ya. Nah, selalu ada begitu. Jadi ada yang bijak, ada yang tidak bijak. Di gerejanya Gilbert juga sama, ada 5. Ya, di gereja Philip Mantova juga sama, 5. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa seluruh gerejanya masuk neraka, nggak bisa. Atau Gilbert enggak, ada 5 selalu. Satu di ladang, ada 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 1 jemaat yang separuh diangkat, yang separuh tinggal, saudara. Ya, pola, itu sebuah pola, ya. Nah, artinya ada orang-orang selalu di dalam komunitas dari zaman gereja disesatkan oleh Kaisar Konstantin sampai dengan hari ini, selalu ada bagian orang-orang yang tidak sesat dan ada bagian orang yang sesat. Sampai dengan hari ini ada YouTuber yang sesat, yang tidak berbuah, yang cuma mata duitan, dan bahkan menyesatkan banyak orang, tapi ada YouTubers yang berbuah, yang berkali lipat buahnya, berlipat menjadi berkat bagi banyak orang. Selalu ada, saudara. Dan itu Tuhan selalu sediakan dan selalu jaga, termasuk dengan orang Israel. Ya. Nah, masalahnya, ini kan 5, saudara kan, separuh. Bagaimana kita menjaga yang tersisa ini, yang tapi hidupnya benar, takut akan Tuhan. Anda mau bagian menjadi 5 yang buruk atau 5 yang baik? Ya kan? Anda menjadi bagian yang punya iman, tetap percaya kepada Tuhan, atau menjadi bagian 5 yang beragama, tetapi Anda berretorika.
Ya, Anda mau menjadi bagian yang mana? Itu masalahnya, saudara. Dan banyak sekali, ya, hari ini orang menghakimi Israel, ya, orang-orang Kristennya sendiri, termasuk PGI, ya kan? Tanpa dia mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Dia hanya karena takut sama pemerintah Indonesia dan ikut tren, saudara. Ya, ikut tren saja. Lihat, ini fakta pertama ya. Nanti kita balik ke sini lagi, ya, sebentar. Nanti kita balik ke sini lagi soalnya ya. Kopi. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian yang kedua, saudara ya. Nah, yang 55 ini ya. Sekarang kita melihat bagaimana supaya kita menjadi bagian dari 5 yang tersisa dari Israel yang tadi ya, yang diselamatkan, saudara. Lihat hari ini ya, fakta. Apakah Israel dijawab doanya? Orang Yahudi dijawab doanya. Jawabnya adalah iya, 100%. Nyatanya berdiri tahun 1948 negara Yahudi ya. Ini kan penggenapan nubuatan. Bagaimana nubuatan itu digenapi kalau mereka hidupnya lagi najis, saudara? Pasti karena mereka berdoa dan doanya mereka itu kemudian didengar. Sama seperti waktu di zaman di Mesir. Doa umatku naik ke hadiratku, kata Tuhan. Ya kan? Exodus itu kan di Mesir. Ya, sama juga dengan hari ini, saudara ya. Bagaimana orang-orang Israel berdoa, ya, mereka merindukan ya, hatikvah, ya, tanah air mereka, haaretznya mereka, itu Sion. Dan Tuhan kabulkan, saudara. 1948. Dan apa yang terjadi, saudara? Musuh-musuh mereka, orang Amalek, orang Midian, orang Filistin, ya kan? Ya kan? Orang Aram. Waktu mereka masuk orang-orang Kanaan, dikalahkan, saudara. Saya tidak mau menyinggung betapa kejamnya perang. Dua-dua orang perang itu memang kejam, saudara. Tetapi saya lagi cerita, apakah orang Yahudi yang memulai dulu? Tidak. Tidak pernah orang Yahudi memulai dulu. Tidak pernah, saudara. Ya, tetapi selalu orang-orang Arab ini, ya, musuh-musuh mereka yang memulai dulu, saudara. Dasarnya tadi ada di Al-Quran ya. Dan dikeroyok lagi, saudara. Tetapi Tuhan menjawab doanya orang Yahudi ini. Padahal mereka tidak berdoa di dalam nama Yesus Kristusnya orang Trinitas, loh, saudara. Mereka berdoa di dalam nama Yehova. Ya, bukan Yahweh, ya Yehova Elohim. Mereka berdoa di dalam nama Jehovah Sebaot. Ya, bukan di dalam nama Yesus Kristus yang Trinitas loh. Minggu kemarin kita belajar replacement teologi nggak ada ya. Ternyata replacement teologi adalah teologi yang sangat ngawur. Buktinya mereka dijawab loh, saudara. Jadi kan mereka berkenan, berarti orang ini kan berkenan sama Tuhan. Nyatanya dari tahun 1948, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, sampai hari ini mereka menang terus, saudara, perang. Artinya mereka dijawab oleh Tuhan. Mengapa mereka dijawab dan menang? Oh, ada orang Yahudi yang benci sama orang Yahudi ya. Yang nonton Sionisme lah ini, yang katanya negatif, nyinyir, banyak. Tetapi nyatanya mereka berdoa, dan kalau Anda lihat, ya orang-orang Yahudi ini selalu berdoa, ya, sebelum perang, ya. Prayer ya, Jewish IDF pray before battle. Ya, saudara ya. The soldier prays before heading out to the battle. Ini salah satunya ya.
ulangi ya, di depan ya. Dia bawa talitnya, ya, di badannya ada torahnya, terus dia semua, yuk kumpul semua, pegang kepala. Sebaot, ya. Ya, saudara, mereka berdoa di dalam nama Allah mereka Jehovah Sebaot. Didengar ya, nyatanya mereka menang perang kok, saudara. Ya, saya sedang meyakinkan kepada Anda bahwa doa orang-orang ini didengar. Ya, selama perang 29 hari, korban mereka 22 yang meninggal, saudara. Ya, yang meninggal 22. Sementara dari pihak Hamas sudah ratusan, di Lebanon, Hamas dan gabungan itu sudah ratusan, saudara. Bahkan ribuan, bahkan semua total semua ya. Artinya ada Jehovah Sebaot yang melindungi mereka. Ya, mereka sangat minim sekali korban, amat sangat minim sekali, dan hati-hati sekali mereka, nggak arogan. Nggak kebanyakan ngomong, nggak kebanyakan ngancam-ngancam, saudara. Beda dengan tadi ya, si Hamas tadi kan, wah kita begini, wah di boosting ya. Propagandanya itu di boosting semua, kacau semua, kalah semua, saudara ya. Ya kan? Karena dia tidak realistis. Orang-orang ini berdoa, wah Allah akan beserta kita. Allah pasti akan Ustadz bilang ya di Indonesia, pasti Allah akan menghancurkan orang Yahudi. Nyatanya yang kalah Allahnya mereka, saudara. Anda harus yakin percaya. PGI pengecut, saudara ya, PGI pengecut. Nah, harus jilat-jilat pantat MUI, kita nggak perlu, saudara. Kalau hidupmu benar, ya, tadi ya, mentalitas, saudara ya, mereka bangsa yang kecil di seluruh dunia. Jumlah orang Yahudi di seluruh dunia paling 14 juta saja. Di seluruh dunia ya. Yang tinggal di Israel cuma 8 juta paling, saudara ya. 6 juta ya, cuma 6 juta orang Yahudi saja. Tapi di seluruh dunia, orang Yahudi itu cuma 14 juta, saudara. Tapi mereka bangsa yang luar biasa mentalitasnya. Mereka tidak pernah merasa saya cuma sedikit, saya kecil. Nggak pernah, saudara. Nggak pernah mereka terus gitu kasihanilah saya. Nggak pernah, saudara. Kalau Anda lihat ada Yahudi yang kasihani itu cengeng, saudara ya. Wah, itu buat orang itu nggak masuk hitungan. Tapi rata-rata orang Yahudi dia tough. Ya. Mereka orang yang sangat tough, tangguh. Mereka tidak mau meminta-minta. Mereka tidak mau mengemis. Mereka tidak mau mengasihani dirinya sendiri. Tadi ya yang Paulus bilang ya, nggak kerja jangan makan. Oh itu ada ya di dalam Talmud ya, nggak kerja jangan makan. Harus kerja, orang Yahudi nggak kerja jangan makan. Harus kerja. Mentalitasnya itu bukan mentalitas yang aku kalah, aku menang. Makanya mereka ketika ditolong, dia sudah tahu, kamu tahu resikonya, kamu tahu harus berjuang, kamu tahu kamu harus disiplin, iya, dibantu, saudara. Dibantu dalam keadaan mentalitasnya sudah bagus. Makanya banyak sekali orang mentalitasnya jelek, Anda makin bantu, ya Anda ikut nyungsep bareng, saudara. Nyungsep bareng. Saya sering nyungsep begitu, dulu saya nggak ngerti. Saya bantu orang. Sehingga Anda kalau mau minta dibantu oleh komunitas kita, komunitas kami yang di sini, Anda harus punya mentalitas yang mau dirubah, metanoia. Saudara ingat tadi ya, apa yang diajarkan oleh para rasul, itu sama dengan apa yang diajarkan oleh para rabi ya, termasuk metanoia. Anda harus berubah dulu, saudara. Harus metanoia. Kalau Anda tidak metanoia, bagaimana Anda bisa punya mentalitas yang baik? Mentalmu masih kurang, ya. Mentalmu masih meminta-minta, mentalmu masih mengasihani diri sendiri, kayaknya kamu jadi korban terus. Padahal, ya, berapa kali orang Yahudi jadi korban? Tadi ya, kanselir Jerman, ya bilang apa, saudara?
Kita ini banyak bersalah sama orang Yahudi. Apakah Yahudi pernah memelas sama Jerman? Enggak, saudara. Tetapi kanselir Jerman kagum dengan orang Yahudi ini. Di genosida mereka tidak memelas. Tadi Hamas baru begitu saja mereka yang nantang perang. Nah itu tadi ya, pecundang itu begitu ya. Dia nantang-nantang, begitu dibales, kaprit, ya kan? Langsung, wah aku dipukul, padahal dia yang nakal, dia yang kurang ajar, ya kan? Begitu dibales, balasnya keras lagi ya. Mereka tidak menyangka balasnya, itu mental pecundang. Nah banyak orang-orang ya, dia berpikir ya, doanya akan dijawab oleh Allah itu dengan cara apa, saudara? Ya pokoknya maunya begini, nanti Tuhan tolong saya. Enak aja, nggak bisa, saudara. Tuhan nggak akan tolong kamu. Tuhan akan tolong kamu ketika kamu siap untuk diberkati. Ya, makanya ketika Tuhan mau datang sama Gideon, malaikat Tuhan datang dulu, siapkan dulu. Ya, ya, hai engkau pahlawan yang gagah berani, ya, dalam Hakim-Hakim 6 kan. Padahal dia lagi sembunyi tuh di penghilangan anggur. Tapi dibilang, ya kan, hai engkau yang pahlawan yang gagah berani, disiapkan dulu, dibangkitkan dulu, saudara. Itulah sebabnya saya berkata kalian semua harus wajib datang embun pagi sama koinonia. Ya setidaknya ada satu rema yang akan mengubahkan hidupmu nanti kalau kamu dengar. Tapi kalau kamu tidak masuk ke situ, embun pagi ke koinonia, kita bantu pun percuma. Sama ya, Anda semua, kita semua, nggak terkecuali. Ya, nggak terkecuali. Bagaimana Tuhan menjawab doanya orang-orang Yahudi ini? Ya, sama dengan kita orang Kristen berdoa di dalam nama Yesus pasti dijawab. Karena kita punya hati tikfah yang benar, saudara ya, punya pengharapan yang sejati di dalam Yesus, di dalam Yehova. Kalau orang-orang Islam dan yang lainnya nggak punya, saudara. Makanya mereka punya pengharapan yang sia-sia. Beda dengan kita, kecuali Anda beragama ya, Kristennya ya, retorika doang. Anda pikir dengan Anda komplit ikut doa pagi, doa siang, doa malam segala macam, terus doamu dijawab. Bukan karena Anda rajin doa kamu dijawab, enggak, saudara. Tapi karena kamu punya iman dan kamu metanoia dulu. Sebelum ya kamu diberkati, kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu metanoia dulu ya, saudara. Harus ada metanoia dulu. Baru semua akan ditambahkan kepadamu. Yang lain itu gampang. Hal-hal jasmaniah, material itu gampang. Yang penting kamu punya mentalitas, kamu siap nggak diberkati. Jangan sampai kamu diberkati malah kere, malah berkat itu membawa kamu ke neraka. Tadi di awal kan, nanti tanya apa berkat, gimana berkat itu diatur. Kamu kalau diberkati, kamu malah masuk neraka nanti, kalau kamu nggak siap. Banyak orang diberkati malah tinggalkan Tuhan kan. Setelah diberkati dia malah coba-coba ke Alexis. Biasanya dia irit, ini buat persembahan. Gaji 10 juta, begitu gaji 50 juta, dia dapat entertain dari kantor, dapat tiket gratis ke Alexis. Wah dijajal, eman-eman Pak, kalau nggak dipakai Pak tiket gratisnya Pak. Dulu saya dapat tiket gratis, tak kasih ke anak buah saya, saudara ya. Terus anak buah saya bilang apa? Ini saya ini diajari Pak Paul pergi ke Alexis. Kurang ajar saudara. Saya nanya, ini saya punya tiket gratis ke Alexis. Ya, siapa mau pakai? Saya Pak pakai Pak. Loh, kamu sendiri kan nanya siapa mau pakai? Kalau nggak dipakai saya buang, saya nggak mau pakai soalnya. Eman-eman Pak saya pakai Pak. Begitu pakai terus dia mulai ke situ dia bilang katanya diajarin saya. Nah itu mental pecundang itu loh saudara. Kan kamu sendiri yang memutuskan, bukan saya. Saya kan cuma bilang karena dari kantor dikasih ke saya, ya kan? Saya nggak mau pakai. Itu mental pecundang itu begitu saudara ya. Kamu sendiri yang pengen dosa, kamu nyalain orang lain. Oh, kan kalau saya begini Pak, kalau saya enggak kerja begini, ya siapa suruh kamu kerja itu? Kan tadi dibilang, boleh enggak itu judi. Ya kan? Loh, siapa suruh kamu judi, terus kalah terus. Kalau kamu judi menang terus, ya enggak apa-apa, saudara. Kalau sekarang kamu judi kalah terus, ya subhanallah. Iya kan? Kalau kamu judi menang terus, ya alhamdulillah. Apa kamu begitu ngajari judi? Oh, saya nggak ngajari Anda judi. Masalahnya Anda pinter
berjudi. Semua bisnis pun berjudi. Anda masuk di pasar uang, pasar saham itu judi, saudara. Masalahnya, kamu pandai nggak di situ? Kalau nggak pandai, ya jangan coba-coba. Bodoh. Uang haram, Pak. Siapa bilang haram? Jangan mau di framing, saudara ya. Jangan mau di framing. Tetapi, banyak orang bodoh masuk ke meja judi. Karena apa, saudara? Dia menikmati adrenalinnya itu. Bukan, dia goblok, tapi dia menikmati adrenalin ketika deg-degan ya, saudara ya. Nah, itulah kecanduannya, itulah setannya, saudara. Tetapi banyak orang-orang masuk ke pasar saham, dia tahu ilmunya, itu ada ilmunya. Bahkan main bridge, main poker, banyak orang main bridge, main poker itu kaya, saudara ya. Dia menang terus, dapat, ya kan ada perlombaannya kan, perlombaan poker, perlombaan bridge itu kan. Menang, saudara. Dan itu permainan kartu yang butuh butuh intelektual tinggi, butuh IQ yang tinggi, saudara. Catur sama juga kan. Kita mikir, saudara kan, probabilitas dari 8 kali 8, 64 kotak. Sama orang main biliar, biliar Pak, dosa Pak, ada orang anti biliar. Nah itu ya, karena dari yang begitu-begitu, akhirnya suatu ketika saya kenal ada orang, saudara ya, ini kerja di perusahaan minuman keras. Terus karena dia ini merasa berdosa, kerja di minum keras, lalu dia pindah kerjanya, dia belum dapat kerjaan, udah pindah, saudara. Udah keluar. Karena saya merasa berdosa, Pak. Terus kamu mau kerja apa? Nggak tahu, kan goblok, saudara. Goblok, kamu cari kerjaan dulu. Kamu harus pindah, belum dapat kerjaan, pindah. Karena merasa berdosa. Lebih berdosa kamu udah ngasih makan anak istrimu. Mentalitas itu, saudara ya. Dasarnya kan, sebenarnya kan yang bukan karena merasa berdosa, itu kan hanya trigger. Sejujurnya kan hanya trigger saja, karena kamu udah tahan tekanannya. Nah, tapi kalau kamu kerja jadi narkoba ya jangan. Ya jangan, jelas kamu melanggar hukum, jangan kerja yang melanggar hukum Indonesia. Kamu ada di Indonesia, kamu jangan kerja yang melanggar hukum Indonesia, dan cari mati, saudara. Ya jangan kerja itu jangan yang melanggar hukum. Ya, karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tidak ada kerepotan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Kalau kamu melanggar hukum, berarti kamu ada kesusahan. Judi kan melanggar hukum, 303, saudara. Judi, menang terus. Setiap kali menang ketangkap polisi. Ya habis, saudara. Goblok, melanggar hukum. Judi itu melanggar hukum di Indonesia. Bukan karena melanggar hukum Tuhan, tapi karena kamu melanggar hukum Indonesia. Itu nggak boleh jadinya. Lacuran. Ya jangan. Satu, kamu sendiri badanmu rusak. Kedua, kamu melanggar hukum Indonesia. Ya kan? Yang ketiga, biasanya mentalitasmu kalau sudah kamu masuk dalam kepelacuran, mentalmu juga jelek. Akhirnya kamu susah diberkati juga. Mungkin kamu uangnya banyak. Oh, berokotin duitnya Om Senang kan lebih gampang daripada kamu kerja di supermarket kan. Tetapi mentalmu jadi jelek. Kamu punya kualitas hidup yang tidak baik. Akhirnya kamu susah perlu Tuhan. Mentalitas, ada metanoia di sana. Makanya ketika Tuhan menjawab doamu karena kamu punya metanoia. Terlihat semua negara-negara yang pro Palestina adalah negara-negara yang kere, ya sama, kambing sama kambing, ayam sama ayam, cecurut ya sama cecurut, saudara, kumpulnya. Indonesia ya kumpulnya sama orang-orang begitu, mentalitasnya ya begitu sama. Anda lihat nih, Indonesia, Turki, apalagi Indonesia, Turki, Lebanon, Yaman, Iran, kan mentalitasnya sama, saudara, playing victim semua kan. Penguasa yang lalim, ciri khasnya kan penguasa yang lalim, mayoritas yang lalim, apalagi mentalitasnya playing victim, miskin, ya kan, maunya hidup enak tapi kerja sedikit, korup, sama tuh persis tuh. Yaman, Iran, Turki, Lebanon, ya kan, Indonesia, satu tipe itu, saudara. Afghanistan, Aljazair, sama itu satu tipe, saudara. Coba Anda lihat Arab Saudi, bersih-bersih korupsi. Dia nggak mau ikut-ikutan. Kalau dia mau ikut-ikutan, dia kan balik lagi, saudara. Ya tadi ya, kan kita juga nggak tahu masalahnya apa. Terus kalau ikut-ikutan, hancur negara kita juga. Anda lihat Mesir, nggak mau ikut-ikutan, saudara. Kalau ikut-ikutan, hancur lagi dia, nurut lagi. Ya kan? Bawa lagi, mereka habis Arab Spring ya. Kena Arab Spring.
Kanada, negara maju, dia bilang enggak, mereka teroris. Inggris bilang enggak, itu teroris. Ya, Amerika bilang itu teroris, Hamas itu teroris. Ya kan? Rusia dan Cina memancing di air keruh, saudara ya. Lihat orang-orang goblok seneng. Tetapi kalau Amerika, Rusia, Kanada, Inggris jelas mereka teroris. Mereka negara yang maju. Eropa jelas, itu teroris, sama itu teroris. Jerman jelas, itu teroris. Kita tidak bisa membenarkan apapun alasannya, nggak bisa dibenarkan. Lihat mentalitasnya mereka sama. Mereka bersih, ya, sekuat tenaga membersihkan negara dari korupsi. Mereka punya kedisiplinan, mereka tidak mau playing victim. Kapitalisme apalagi, saudara ya. Yang rajin, yang menang, yang kuat, yang berkuasa. Kamu kere, kamu playing victim, kamu mentalitasmu tempe, ya kalah kamu. Mentalitas, saudara. Tetapi ada nomor satu, ingat jangan lupa ada berkat Tuhan. Ya, orang Yahudi ini ada berkat dari Tuhan, makanya nggak bisa terkalahkan. Kedua, mereka punya, wah ini sudah punya berkat Tuhan, punya keberuntungan, punya mentalitas, saudara. Doa mereka dijawab. Kalau orang Islam ya nggak bisa, apanya mau dijawab doanya. Kalau ini kan sudah fakta, ya kan? Nah, yang ketiga, saudara, yang tidak kalah pentingnya, ya selain doa, ada keberuntungan, ada Tuhan berpihak pada kita, ada mentalitas. Ketiga, ya, Anda jaga hidupnya di dalam kekudusan. Orang Yahudi itu kalau mau bakal perang, mereka tidak boleh berhubungan seks dengan pasangannya, saudara. Ya, lihat ya, Daud di Nob ya. Hei, lama sekali ini saya ya. Daud di Nob. Nah, Daud di Nob ya. Lalu jawab imam kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya padanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini kami masing-masing mereka tahir tubuhnya. Maka baru boleh makan roti dari roti sajian itu yang di kemah suci. Anda setiap hari sedang dalam kondisi perang, saudara. Kita semua dalam kondisi perang. Perang melawan apa? Melawan kejahatan. Perang melawan pergumulan hidupmu. Peperangan itu bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan. Ya, tetapi keserakahan, rebutan warisan, rebutan uang tadi ya, rezekinya. Aku diambil sama kakak saya. Nah, gimana caranya, saudara? Tanyain, Kak, Mas, oh, kamu ada kesulitan keuangan ya? Iya nih aku gini nih. Kamu masih butuh berapa? Aku bisa bantu apa? Loh, kamu lagi kurang? Ya masih kurang, tapi tak lihat kamu juga tidak bisa ngembaliin uangku. Ini kamu ada berapa tak bantu? Enak kan? Hatimu bersih, kakakmu melihat, adikmu melihat, kekeluargaan jadi satu. Apa saudara? Mazmur 133. Ya kan? Bila saudara-saudara semua rukun dalam persatuan, berkat Tuhan itu mengalir. Ya kan? Dari Hermon ke Bukit Sion, saudara. Ya kan? Kamu kakak beradik masih bertengkar. Jaga hidupmu dalam kekudusan, saudara. Jaga hidupmu di dalam selalu ya. Karena musuhmu itu bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan anakmu, bukan orang tuamu. Tetapi spirit keserakahan itu, saudara. Roh keserakahan itu. Bagaimana mengatasi keserakahan itu? Datang. Kamu masih butuh berapa lagi? Kita sendiri punya keserakahan juga. Kalau kita rugi masih panas, berarti kita ada serakah. Hati kita melekat pada harta.
Berarti hati kita melekat pada harta, ya kan? Jujurnya kan begitu, Anda nggak mau jujur saja, pada nggak mau jujur sih orang-orang, enggak apa saya nggak melekat pada harta, iya nyatanya kamu panas kok uangmu diambil kok, iya kan? Kakak saya mah begitu, uangnya pernah ke bawah saya, "Oh, kamu lagi kesulitan keuangan ya?" Iya, ya kan? Dibantu, ya saudara ya, saling membantu kakak beradik itu, ambil duitnya sama kakaknya sama adiknya panas, saudara. Jangan tanya, kamu ada masalah apa? Aku bisa bantu apa? Itu yang benar, saudara ya. Kakak beradik itu harus begitu, ya. Kalau kakak beradik rukun, ya, berkat itu mengalir lebih banyak lagi. Disitulah Tuhan yang menentukan berkat. Kalau sampai uangmu kecolongan, kebawa oleh adikmu, oleh kakakmu, ya, berarti kamu disuruh bantu mereka, ada yang salah. Itu, jangan panas, ya. Jangan panas, jangan marah, ya. Kalau kamu masih panas, masih marah, berarti kamu belum lahir baru, saudara. Serius, saudara ya. Hati hatimu masih melekat pada hartamu. Kamu sama buat adik kakakmu aja kamu tidak ikhlas kok. Oh, tapi kan anak saya juga butuh. Tuhan akan berkati. Kalau kamu ikhlaskan, Tuhan akan berkati yang lebih melimpah. Iya, oh bisa iya karena sikap hatimu metanoi ya kamu sudah siap. Hatimu tidak melekat pada hartamu lagi. Itu ya, tapi jangan lupa kamu harus menjaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan ngawur. Wah, tahu gitu saya tak ke Alexis ya, saya tak coba itu yang Spanyol itu 10 juta semalam. Nah itu, kalau kamu punya duit terus kamu jadi nakal begitu otaknya. Ya, mungkin Tuhan hindarkan. Banyak sekali ya Tuhan baik. Tuhan itu baik, saudara. Jangan pernah marah kalau uangmu dibawa adikmu atau kakakmu, saudara. Jangan pernah marah. Jangan pernah marah, ikhlaskan. Ya, jangan pernah marah. Nanti kamu diberkati. Terutama ya pasangan hidup kita kan. Iya Pak, sayanya nggak apa-apa Pak, tapi suami saya marah-marah Pak. Nah, itu tadi. Suamimu ajak dengar khotbahnya Joseph Paulus, saudara. Ya, saudara, kami bukan dari keluarga kaya, kami dari kecil miskin. Ya, kakak saya semua nyaris nggak lulus kuliah karena nggak punya duit, saudara ya. Saya tough, ya. Saya juga sudah habis-habisan waktu kuliah itu ya. Saya tough, saudara. Tapi kami diajari rukun. Di hari usia kami sudah setengah abad ini, 50 tahun ini, kami semua punya rumah, saudara. Ya saya juga di sini ada rumah lah, nggak jadi gembel. Tuhan berkati dengan cara yang ajaib, entah gimana. Tetapi setiap kakak saya kami bertiga ada kekurangan, kita selalu nguluri satu sama lain, saudara. Makanya selalu ada berkat. Anak-anak kami semua sekolah, nggak ada yang putus sekolah. Ya, tidak ada yang putus sekolah anak kami semua. Tidak ada sampai kekurangan makan dada, saudara. Ya, pernah sekali kita ada gesekan ya, namanya sayanya kelewatan dulu ya. Tetapi itu pun, saudara ya, Tuhan semua taruhkan pada porsinya. Makanya ada berkat, saudara ya. Kita selalu diberkati. Ya, mengapa hidupmu tidak diberkati? Jangan-jangan kamu ribut juga loh, kakak beradik loh. Kita buka ya. Waduh nih, sorry kelamaan di sini ya, nggak apa-apa. Karena ini penting sekali ya, saya bicara ini penting sekali. Karena banyak orang bergumul dengan ini ya, persaudaraan yang rukun. Alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Daud itu anaknya bertengkar sendiri, saudara. Sudah kerajaannya besar, megah ya habis, saudara ya. Bubar, ribut, anak-anaknya ribut sendiri. Saya nggak tahu bapakmu ngajari apa sehingga kamu bertengkar begitu. Anda orang tua punya anak masih kecil, diajari anakmu supaya rukun. Jangan sampai kakak beradik ya, terus sampai ada yang tidak kuat makan.
Tapi kalau dia terlalu boros, ya jangan dikasih duit. Pokoknya jangan sampai tidak kuat makan, ingat-ingat saudara. Jangan sampai adik kakakmu kelaparan, keponakanmu lapar, nggak punya uang, nggak bisa sekolah. Jangan sampai amit-amit saudara. Kamu harus tolong dulu. Ya. Dari Daud kita belajar, negara yang kuat, ya itu kan menjadi negara adidaya. Di zamannya Daud dan Salomo, Israel itu adalah negara adidaya saudara ya. Persis dengan hari ini Israel negara adidaya. Anda melihat Israel ini itu Israel zamannya Daud, zaman perintisan adidaya. Ya, kecuali nanti bait sucinya ada, nanti baru ada bait Salomo itu ya. Wah itu udah saya ada lawan. Tapi Anda lihat bisa hancur berkeping-keping, kenapa saudara ribut sendiri di dalam? Agak beradiknya ribut saudara ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke jubahnya, seperti ya meleleh karena kumpul ya berkat itu dicurahkan dengan luar biasa saudara, seperti embun dari gunung Hermon turun ke gunung Sion, jauh banget ya dari Hermon ke gunung Sion itu berapa kilo tuh ya, kemarin ya berapa puluh kilo itu ya, sebab ke sana Tuhan perintahkan, berkat itu diperintahkan, berkat datang ke sana. Jangan-jangan kamu miskin karena kamu tidak rukun sama kakak adikmu saudara. Jangan-jangan kamu miskin, kamu bertengkar sama suami istri. Suka bertengkar. Coba deh evaluasi. Kamu miskin, jangan-jangan kamu nggak rukun hidupnya. Kalau kamu rukun, berkat itu mengalir. Pak, mepet Pak. Pasti ada lebih. Nikmati, bagi. Ya. Makanya kita di Damaris diajari, timbun pagi kamu diajari, ayo menabur yuk sama-sama. Ya, diakonia yuk. Ya, kemarin kita diakonia ya, embun pagi dan Damaris rajin ya, nanti Anda lihat di Instagramnya Damaris Pancasila. Berbagi, kita bisa berbagi yang dikumpulkan dari Anda semua. Ya, YouTuber-YouTuber lain pada rebutan donasi, kita enggak, kita ngumpulin donasi, kita bagi-bagi. Yang butuh sepatu nanti bulan Desember ya, kalau Anda sudah berkomunitas lebih dari 3 bulan, kita bagi sepatu anak-anaknya ya, sama tas. Kita bisa kumpul tuh, orang lain pada rebutan donasi, malah di sini ada yang kolektor ini 30%, saya kembalikan ke yayasan supaya kamu juga diberkati lagi. Coba. Ya seperti embun yang di Hermon turun ke Bukit Sion, saudara ya. Tentu akan perintahkan berkat buat saya dan buat Anda. Makanya orang yang gabung di komunitas ini, kalau Anda sudah gabung 2 tahun, Anda belum mengalami terobosan, pasti ada yang salah. Kamu telepon saya, kasih tahu tapi nurut. Jangan terus semuanya el-elan, dikasih tahu malah el aja kere. Gimana? Dikasih tahu kamu salahnya di sini kok enggak mau. Ya repot saudara ya. Maunya demokrasi, gundulmu ya. Anda konsultasi kok mau demokrasi? Ini konsultasi kamu kan nanya, saya jawab. Ya kan? Anda kan minta tipsnya Pak, bagaimana caranya menebang kayu. Beginilah caranya menebang kayu. Lalu kamu bukan nebang malah dibakar, hutannya kan goblok saudara. Kan gimana nebang kayu, kita ajari cara nebang kayu, malah hutannya dibakar. Nah itu tadi ya, jaga dalam kekudusan saudara ya. 3 hal ini penting. 1, kamu harus tahu doamu dijawab apa enggak. Kamu harus punya keberuntungan. Jangan-jangan kamu lagi sial, makanya kamu jangan deket-deket orang sial. Tadi ya, siapa sih buku, jangan deket-deket orang sial, kamu ikut sial. Jangan deket-deket orang berdosa, kamu ikut berdosa. Tak karu-karuan, jangan ngurusin urusan orang lain, fokus, bergabunglah bersama dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Bergabunglah di Damaris, di embun pagi, orang-orang yang diberkati Tuhan, di Galarua. Kamu jangan gabungnya sama Hamas, sama FPI, ikut sial kamu, ikut panas, kamu bergabung di sini diberkati, ya kan? Sudah banyak kesaksiannya, dan jangan memisahkan diri, ya bergabung sini tetap dengan ketulusan hati. Dan pastikan kamu tahu Tuhan menjawab doamu. Di dalam nama Yesus, orang Yahudi ini bagaimana? Selamat saudara ya. Orang Yahudi selamat ya. Kalau nggak percaya Yesus, ya dia tidak percaya kepada Yesus yang lahir 25 Desember. Dia tidak percaya Yesus yang Trinitas. Orang Yahudi percaya dengan Mesias, ya, yang akan datang. Tetapi bukan Mesias yang 25 Desember itu, bukan. Jadi mereka selamat nggak? Selamat, jangan ngomong enggak. Paulus yang bilang selamat saudara ya. Doa saja dijawab kok. Doa minta negara saja dijawab saudara ya. Bayangin.
Nah, kedua, mentalitasmu, jangan mentalitas pecundang, jangan mentalitas kalah, jangan mentalitasnya minta jadi victim terus, ya kan? Anda siap, saya siap kerja Pak, capek nih, ada lowongan kerja ya, pertanian untuk mengerjakan mana ya, yang di daerah selatan di Askel, di Asdod, di Askelon. Ya, ini saya sedang dari apa namanya, dari sekretaris Haifa Internasional kasih tahu saya ya, kalau untuk di tentara IDF akan sulit sekali karena Indonesia ini ada ya pokoknya nggak baik lah. Indonesia di mata Israel itu nggak baik ya saudara ya, teroris pokoknya. Tetapi ada lowongan untuk jadi tenaga kerja pertanian, buruh pertanian. Buruh pertanian itu nggak nyangkul kayak kamu di Jawa suruh nyangkul pertanian begitu, kasihan amat. Enggak ya, kerjanya di daerah Israel Selatan karena mereka membutuhkan banyak sekali tenaga kerja pertanian. Tetapi ya apa namanya, Anda harus punya tadi ya, orang Yahudi itu orang yang sangat disiplin. Anda harus punya mentalitas yang benar. Coba ya, saya sedang cari informasinya, nanti saya akan umumkan ya. Mereka membutuhkan banyak sekali orang-orang. Saya nggak tahu mereka bisa terima nggak kalau dari Indonesia karena terkenal dengan teroris Indonesia itu. Tetapi kalau dalam komunitas kita mungkin saya bisa rekomendasikan ya. Terus kekudusan saudara ya. Mentalitasmu perbaiki. Nggak kerja jangan makan. Saya selalu ingatkan, nggak kerja jangan makan. Kalau kamu menerima bantuan, kalau kamu menerima santunan, kamu nggak kerja, jangan kamu makan, saudara. Artinya, kamu kan tetap harus makan, tetapi jangan terus kamu terus sampai gendut, jangan, makanlah sehari sekali. Nah, kalau kamu mau makan, kamu kudu kerja. Entah kamu jadi tukang ojek, supir angkot, entah kamu, pokoknya harus kerja. Kalau kamu punya terima warisan yang amat sangat kaya raya, tetap kamu harus bekerja. Kalau kamu tidak kerja, makanya sehari sekali saja. Walaupun itu warisan kamu dapat miliaran, kamu makan tidur saja, nggak usah kerja, bisa hidup. Nggak boleh. Harus kamu bekerja. Ya, harus bekerja. Karena firman Tuhan bilang tidak bekerja jangan makan. Walaupun kamu kaya loh, tetap harus bekerja, saudara. Ya, bekerja. Ingat-ingat, saudara ya, jangan tidak kerja. Karena kalau kamu kaya raya, kamu tidak kerja, kamu nanti penyakitan, duitnya habis buat berobat kamu nanti. Atau kamu jiwamu yang sakit, atau badanmu yang sakit. Karena kamu tidak bekerja. Selutak akhirnya, atau kamu bikin masalah. Bekerja, nanti kamu hidupnya sehat, normal. Walaupun kamu kaya raya, warisannya banyak, tidak urusan, pokoknya tetap kerja. Saya punya kerabat, dia kaya raya, stres, saudara ya. Kenapa stres? Karena dia tidak kerja. Saya bilang, kamu kudu kerja. Lah dia maunya kerjanya kerja jadi bos. Saya bilang, kamu stres nanti. Bener stres, saudara. Kamu kerja yang normal, kerja yang bener. Pokoknya kerja. Udah kerja bener-bener, ya dia maunya dolan, terus dia nggak boleh. Nah itu tadi ya. Akhirnya stres. Mau kaya sekaya apapun, kamu nggak kerja salah aja. Apalagi kamu miskin. Nggak kerja apa, duitnya kurang. Nggak apa-apa, yang penting kamu kerja. Karena kalau kamu makan tok di rumah, dikasih makan sama yayasan, kamu nggak kerja, kamu juga sakit. Nanti sakitnya sakitnya orang kaya, ya stroke, kencing manis, karena kamu nggak kerja. Mentalitasmu itu jangan victim. Wah tapi saya gajinya kecil, saya jengkel pas sama bosnya. Lah kamu kere, bosmu belagu, terus kamu nggak mau dibelaguin. Iya pak, mendingan saya nggak makan pak, yang goblok saudara. Ya itu kamu makanlah itu sombongmu itu kan. Kan firman Tuhan bilang apa, kesombongan itu musuhnya Tuhan kan, orang sombong kan. Kamu tuh musuhnya Tuhan. Kalau kamu musuhan sama Tuhan, kamu berdoa nomor 1 dijawab nggak sama Tuhan? Ya enggak lah, enak aja lu. Kamu kan sombong, kamu musuhnya Tuhan, kamu berdoa minta diberkati. Enggak bakal diberkati lah, gimana kamu sombong kok. Ya saya mau mintanya sombong, saya sombong enggak apa-apa, tapi yang penting saya diberkati, enggak bisa, enak aja kamu. Oh ngatur-ngatur Tuhan, sudah ada rumusnya, harus rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia akan memiliki jasmani, materi. Kaya saudara, harus rendah hati, enak aja kamu. Mentalitasmu yang benar, yang jujur. Kejujuran, ingat ya, jujur penting, rendah hati nggak kalah penting. 3 rajin, saudara. Jujur, rendah hati, rajin. Mungkin IQ kamu rendah,
Mungkin pendidikan kamu rendah, tapi kamu akan beruntung. Jujur, rendah hati, rajin. Tidak akan kamu kurang makan. Sungguh, saudara. Lebih mudah kamu orang kerja, ya peluangnya lebih banyak untuk kamu bisa meningkat daripada kamu nganggur di rumah. Pak, sekali lagi Pak, saya kerja itu duitnya kurang Pak, cuma cukup buat transport. Enggak apa-apa. Bahkan nombok saja enggak apa-apa. Yang penting kerjaan itu baik. Nanti ada peluang di situ. Ada berkat-berkat yang aneh-aneh di situ. Pak, saya sakit Pak, cacat Pak. Siapa bilang kamu enggak bisa kerja di rumah? Ada banyak sekali peluang pekerjaan. Intinya kamu pecundang. Intinya kan kamu loser kan? Alasannya banyak. Nah, mentalitas itu loh, bagaimana kamu mau diberkati, kamu alasannya banyak kok. Banyak orang yang yang buta, tadi saya cerita Priscilla Smith buta loh, dia bisa miara orang gila di rumahnya, sampai sekarang ada 100 orang gila di rumahnya, ya dirawat semua, dan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa sekali saudara ya, dengan hati yang luar biasa, penuh cinta. Waduh ya, suaminya tuh kebetulan dosen saya, tapi juga teman kuliah saya, tapi ya dosen saya. Ketiga, jaga kekudusan, saudara. Hati-hati, jangan main-main dengan hidupmu. Ya, jangan main-main. Karena urapan, ketika kamu kan bangsa terpilih, imamat rajani yang diurapi. Kamu pegang kotoran pun jadi emas, ya kan? Tapi jaga kekudusan. Karena begitu kamu tidak kudus tadi ya, seperti minyak kepala Harun, ya kan, kejanggut jubah sampai ke jubah. Tapi minyak itu jadi bosok gara-gara kamu tidak jaga hidupmu dalam kekudusan. Itu masalahnya, saudara. Ya, oke. Firman Tuhan hari ini ajar Tuhanmu menjawab doa. Karena Tuhanmu adalah Jehovah Sebaot. Bukan sugesti, bukan main-main. Tuhan menjawab doamu. Kamu dengar tentang pemuritan tadi malam ya. Cari video pemuritan mendengar suara Tuhan. Pastikan Tuhan menjawab doamu, ya, dan kamu sedang dalam perkenanan Tuhan. Dua, mentalitas. Tuhan tidak akan memberkati ketika mentalitasmu brengsek. Harus dibenerin dulu mentalitasmu. Supaya berkat itu jangan membawa kamu ke neraka. Ketiga, jaga kekudusan. Supaya pengurapan dalam hidupmu jangan jadi kutuk. Supaya berkat yang kamu terima jangan jadi kutuk. Itu penting. Kamu nanti hidup dalam menang. Belajar dari Israel, saudara ya. Ya, belajar. Proyok segitu rupa, nggak kalah, nggak bisa saudara, nggak bisa menang udah, karena ini orang sedang di dalam masa-masa keberuntungan, dan Indonesia memilih sisi yang salah, memilih kepada Hamas, teroris kok dibela, kan goblok saudara. Ada orang baik-baik mau kasih makmur, ya kan, memakmurkan negara-negara, banyak orang diberkati sama Israel, kamu kok malah milih orang yang terkutuk, Hamas ini goblok saudara. Saya nggak ngerti cara berpikir kalian orang-orang pemerintah Indonesia dan PGI ya, ngajari jemaatnya bodoh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini apa nih? Kita masih ada ini ya, nggak apa-apa ya, panjangin. Aku pengikut Yesus, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,